latihan, ya kita nanti BTN, TD akan searching calon-calonnya siapa. Lalu nanti dilaporkan ke ketua umum, ya ketua umum akan adakan rapat exco. Gitu. Jadi prosesnya seperti itu. Tapi kalau misalnya tiba-tiba ya ini polemik yang terjadi gitu, mohon maaf 2 hari, saya rasa konteksnya kemarin bukan itu kan, kemarin kan saya bicara yang lain gitu. Nah jangan sampai ini terjebak, jadi prosesnya kita lakukan ya, kekurangan dari Patrick apa, kekurangan dari STY apa, kelebihan dari STY apa, kelebihan dari Patrick apa, ini yang kita harus saling pelajari agar kedepannya lebih baik lagi. Itu. Dan insya Allah saya selama STY atau Patrick jadi ya head coach tim nasional, saya kasih support terbaiknya, betul Jan? Federasi kasih support terbaik. Tetapi tentu ya bola seperti itu, up and down, ada hasil yang harus dipertanggungjawabkan. Ya, tapi nggak ada favorable. Kadang terpenting itu kan tadi, sepak bola ini kita bangun untuk nasional dari generasi ke generasi, ingat loh. Ya, blueprint PSSI itu tidak berubah. Kita maunya 2034 karena kenapa? Ada pembinaan dan juga ada pemain-pemain terbaik yang di luar negeri kita akan coba konsolidasikan. Tapi ada opportunity, ya kita coba gitu. Dan saya rasa secara gentleman saya udah mohon maaf, ya baik ke masyarakat, baik ke pemerintah. Secara gentleman loh, langsung. Gitu. Dan kita setelah kekalahan itu kita langsung rapat, correct Alex? At the same night, after the lose, I have meeting with you. Then I discuss with some of the exco gitu. Cuman kembali itu yang kita lakukan. Nah lalu nanti bicara FIFA Match Day. Ya kembali, kalau kita belum dapat pelatihnya, ya mungkin kita juga nggak bisa tergesa-gesa untuk melakukan FIFA Match Day. Walaupun kita sudah ada planning, ranking 100, ya bagaimana nanti AFC 2027, ingat loh ada kompleksitas loh, AFC 2027 bulan Januari bukan FIFA Match Day loh, ini ada kompleksitas dan roadmap ke Piala Dunia, ini kan kita lihat. Jadi pelatih ini nanti ada tolak ukurnya juga gitu, maunya strata kepelatihan komplit. Nah ini yang kita harus bangun sama-sama. Nah FIFA Match Day ya kita hari ini prioritaskan untuk persiapan SEA Games. Ya, tim U23 kita yang dibawa Coach Indra Safri. Ya, karena Desember kan sudah SEA Games. Ya, dan kita sudah rapat secara internal dan saya dengar sudah dipanggil tim evaluasi, verifikasi. Itu ya kita coba targetkan maksimal. Kenapa? Kembali ini kan bukan zona yang netral, di mana tim sepak bola negara tuan rumah bukan tim yang tidak diunggulkan seperti di Kambodia. Nah, memang secara kocokan pool, menarik, ya. Tapi ya target tentu ada maksimal. Nah, kita jalankan dulu aja. Nanti juara grup dulu bisa tidak, semifinal bisa tidak, yang pasti sama seperti ya Coach Sintayong, Patrick, Coach Indra kita akan support habis-habisan dengan melakukan ya FIFA Match Day bulan Oktober dan November. Oktober udah kemarin, November kita kasih lagi. Dan bukan tidak mungkin kita coba manggil pemain-pemain terbaik yang kita punya ya kalau memang mereka bisa bergabung di tadi ya jeda di bulan Desember yang mungkin beberapa liga tidak berhenti.
Ya, kita undang Adrian Wibowo, kita undang Marcelino, kita undang Mauro, Ivar, ya, dan lain-lain pasti. Karena kita mau target maksimal. Nah, seperti apa ya? Nanti kita lihat perjalanannya gitu. Lalu kembali sama juga, ya, kita juga untuk timnas U17 ini sama. Ya, Coach Nova adalah coach salah satu terbaik yang Indonesia punya saat ini. Ya. Kalau ditanya, sudahkah Coach Nova berhasil? Berhasil. Karena ingat juga blueprint target Piala Dunia U17 itu sebenarnya 2031 U17 World Cup. Ya kan, Pak Sekjen? Ternyata kita bisa masuk waktu kemarin tuan rumah 2023, sekarang masuk kualifikasi langsung. Tetapi ya kan berubah juga FIFA-nya, yang tadinya berapa tahun sekali, sekarang setiap tahun. Artinya Coach Nova sudah berhasil, PSSI juga menyiapkan lagi yang U17 tahun depan lagi yang kita sedang lakukan di Elite Pro Academy dengan pelatih kita maunya lokal, siapapun nantinya. Nah, Coach Nova kemana? Ya, dia naik kelas. Ya, ke U20. Tapi ini kan masih diskusi. Ya, jadi itu yang kita lakukan. Nah, saya juga berharap ya teman-teman media harus menjadi bagian membangun sepak bola kita dan kebenaran. Ya, karena saya minta tolong banget masalah bullying ya yang berlebihan kepada pemain. Kita harus sayang loh aset kita, nggak gampang. Kita punya pemain seperti Rido, Marcelino, ini kan generasi emas yang kemarin. Nah, kita punya sepertinya ada beberapa pemain di U23, U20 nih kayaknya di 17 bisa generasi emas lagi. Nah, kembali kita kritik nggak ada masalah. Tetapi kalau sampai kita menerima racism, ya diskriminasi, itu bukan kita lah. Bangsa kita bukan itu. Dan saya menolak tegas kalau yang namanya diskriminasi. Ya, sejak awal saya ketua PSSI, saya juga nggak mau ada diskriminasi di lapangan sepak bola dengan saudara-saudara kita dari Indonesia Timur. Itu saudara kita, nggak bisa di-labeling seperti itu. Nah, sama, saya meminta semua untuk hal yang ekstrim, saya minta rekan-rekan media bantu jaga. Kasihan pemain kita. Ya, kita harus jaga karena mereka juga jangan gagal ya pada konteks pengembangan diri mereka. Jadi Coach Nova sama saya, sama Sekjen, sama Technical Director, saya bilang juga untuk pemain-pemain yang U17 ya stop sosmed dulu, kasihan. Belum tentu mereka sekuat kita. Gitu. Kalau Pak Sekjen saya udah katam lah dibully. Tetapi kalau anak-anak kita yang U17, kasihan lah. Ya, ini yang kita mesti jaga. Jadi itu yang saya mau sampaikan. Kalau ada tanya jawab, silakan. Ya. Ya. Pak Sekjen mungkin sampaikan, silakan. Ya, izin Pak Ketua Umum, hanya ingin menyambung apa Pak Ketua Umum. Karena hari lalu saya beserta Wakil Ketua Umum PSSI baru pulang di Riyadh, AFC Conference. Beberapa negara termasuk dari AFC menanyakan ke kita, "Loh kok kalian di negara kalian ribut banget tentang bahwa Korea, Jepang akan keluar dari AFC?" Kita juga kaget, berita dari mana? Dan ini kan tidak baik bagi kita, bagi federasi kita, bagi PSSI.
tentang berita itu, dan itu udah sangat viral banget di AFC tentang berita-berita dan media-media Indonesia menyampaikan tentang akan mundurnya Jepang, Korea dari konfederasi ini, dan bahkan disebutlah di dalam berita yang di kita Jepang, Korea dan beberapa negara akan membentuk konfederasi sendiri. Nah, ini tolong juga kawan-kawan bisa bijaklah untuk menyampaikan hal itu, karena ini tidak baik bagi kita, termasuk bahkan akan tidak lebih baik bagi PSSI. Kita juga malu-malu juga ketika disampaikan demikian, karena AFC itu medianya sangat aktif. Mereka tahu apa yang terjadi di Indonesia. Nah, sangat disayangkan bahkan dari Irak pun tidak ada mereka akan keluar dari AFC. Itu kan hanya statement dari media, bukan dari Federasi Irak. Apalagi di sana disampaikan juga Federasi Sepak Bola Jepang aktif. Mohon, ini sangat tidak baik bagi kita, sangat tidak baik bagi federasi, dan ini memang memalukan. Saya berharap kawan-kawan media untuk bijaklah untuk hal itu, karena ini atas nama baik federasi kita dan nama baik bangsa kita. Terima kasih Pak Ketum. Jadi kembali ya, kata-kata itu kadang-kadang bisa dipersepsikan berbeda. Jadi yang kita sepakatin kan mutual, ya, itu agreement memutuskan kontrak. Karena dari pihak mereka menyadari salah satu targetnya adalah bagaimana lolos ke Piala Dunia. Tidak mudah. Kami juga menyadari itu menjadi bagian kita menjadi target yang kita bisa dorong sama-sama gitu. Jadi kesepakatan bersama. Nah, kalau mengenai individu misalnya, apakah mereka memutuskan pulang atau coach sebelumnya memutuskan tinggal di sini, ya itu bagian tentu di luar konteks kami dari federasi ataupun saya sendiri, ya. Tapi jelas hubungan kerjasamanya selesai dan kita review bersama-sama dan positif hubungannya, gitu. Nah, ini yang saya juga kita jaga untuk menjaga yang sedang kita bangun ke depan, gitu. Kenapa? Tadi saya sudah jelaskan bahwa kita ada target-target ya untuk AFC 2027. Bisa nggak masuk 16 besar? Karena kalau ranking kita itu kan di Asia mungkin sekarang masih 20 besar. Ya, bisa nggak masuk 16 besar? Lalu bisa nggak dengan sukses itu kita berani membuka target lolos lagi Piala Dunia? Nah, ini kan kembali ya kata karakter daripada pelatihnya ini yang kita lagi searching gitu. Ya tentu tidak ada pelatih yang sempurna. Ada pelatih yang kuat di manajemen pemain. Tetapi secara taktikal mungkin belum. Nah, tapi dia disupporting oleh timnya. Itu di klub-klub banyak kok seperti itu. Ada juga pelatih yang sangat kuat di taktikal, tapi mengenai X faktor pemain dia minta timnya urusin. Ya, ada seperti itu. Nah, itulah kenapa tadi saya bilang proses belajar yang kita lakukan selama ini itu yang nanti kita coba lihat pelatih apa yang bisa
lebih baik melakukan hubungan ke depan, tidak hanya target tapi juga hubungan antara pelatih dan pemain, dan juga pelatih dan federasi penting. Nggak bisa pelatih juga distant dari program yang sedang dibangun oleh technical director ataupun BTN. Gitu. Ini karena kita akan bangun juga kan tetap yang seperti tadi teman-teman media dan saya sudah sampaikan, ada juga nanti U23, 20. Ini kan strata ini tetap kita bangun. Nah, hubungan antara pelatih kompleks. Nah, ini yang kita harus jaga juga, benang merah supaya kita benar-benar punya sistem persepak bolaan yang sama seperti negara-negara yang kita lihat di Asia maju. Kalau enggak, polanya enggak bisa. Pelatih U17 pakai pola beda. Cara melatihnya beda, U20 beda, U23. Nah, sinkronisasi pemainnya gimana? Itu yang kita harapkan, kita membangun sistem gitu. Ya, U17 sudah qualified Piala Dunia. Jadi kita harus apresiasi yang sudah dilakukan PSSI, pelatih dan pemain. Kalau sampai tadi ternyata hasilnya bagus sama Zambia, Honduras, sama Brazil, itu kan prestasi yang lebih. Nah, itu yang kita sudah tadi, kalau kepelatihan kita akan memprioritaskan Coach Nova untuk U20. Itu. Tapi challenge-nya dari federasi bukan itu sebenarnya. Ya, bagaimana mempersiapkan U17 kita bisa lolos Piala Dunia enggak secara konsisten. Itu yang paling berat. Makanya Elite Pro Academy-nya sudah U17-nya udah mulai lagi di Elite Pro Academy gitu. Jadi target sudah tercapai, tapi kalau ternyata bisa lebih bagus ya alhamdulillah gitu, ya. Baik, izin Pak, mengenai tadi kan Bapak menjelaskan bahwa akan ada sejumlah proses untuk pemilihan pelatih baru. Ini bisa, nama saya biar ada saudara TV. Ini untuk tenggat waktu dari proses pemilihan pelatih baru ini bisa disampaikan nggak Pak? Kapan tenggat waktu yang memang akan diberikan oleh PSSI? Terus yang kedua, tadi kan disebutkan bahwa akan ada buka mesin. Apakah akan ada kemungkinan untuk pelatih intern yang ditunjuk oleh PSSI? Dan yang ketiga ini kan isu hangatnya CLBK STI ini bergulir di masyarakat. Sejumlah masyarakat menunjukkan masih belum selesai dengan STI itu. Apakah dari PSSI ada akan kemungkinan begitu untuk CLBK dan STI? Terima kasih Pak. Tadi saya udah jawab, ya, bahkan ketemu pempret ya, bahwa yang namanya Coach Sintayong dan tentu Coach Patrick sudah menjadi bagian masa lalu. Tapi apa yang telah diberikan Coach Sintayong kita apresiasi. Apa yang kekurangannya kita pelajari. Sama juga dengan Coach Patrick. Kita apresiasi, kekurangannya kita pelajari. Makanya kita mencari yang namanya pelatih bisa nggak lebih baik daripada sebelumnya. Dengan track recordnya, dengan targetnya. Dan targetnya sendiri ada jangka pendek dan jangka panjang. Seperti itu yang kita lakukan. Jadi ya kembali ya kita nggak bisa menutup mata apakah Coach Sintayong tidak sukses, apakah Coach Indra tidak sukses. Ya, Coach Indra membawa juara SEA Games 32 tahun. Ya kan? Nah, sama dengan coach-coach yang lainnya kita harus apresiasi termasuk Coach Nova. Itu. Terus yang lainnya yang dua tadi apa? Tadi saya sudah sampaikan, saya rasa kita nggak terburu-buru menunjuk kepelatihan. Tadi saya sudah sampaikan bahwa kita prioritaskan buat FIFA Matchday ini, ya kita ada ranking 100 target. Nanti kita bedah, oh Maret tahun depan kita mesti apa, Juni mesti apa,
September mesti apa? Oktober, November kalau tidak salah tahun depan itu FIFA Matchday-nya nempel. Jadi lebih lama, mungkin bisa 15-20 hari kalau tidak salah. Nah, kita mesti bikin planning untuk tadi bagaimana kita menuju 100. Bisa nggak dengan pertandingan-pertandingan besar itu gitu kan? Nah, sekarang November ini kita belum ada bayangan karena pelatihnya sendiri kita belum masuk ke dalam kategori searching 5 pelatih, 6 pelatih. Ya, yang saya udah sampaikan mungkin teman-teman juga udah dengar di beberapa pertemuan dengan Pempret tadi malam, saya sampaikan bahwa hari ini saya sedang menjalani ya pendekatan ulang kepada stakeholder internasional seperti yang tadi disampaikan Pak Sekjen. Benar nggak sih? Ya, kok ada kegiatan mau bikin konfederasi baru? Nah itu, saya juga mesti mulai membuka jaring lagi kepada rekan-rekan internasional. Yes, kita gagal, ya kita berpisah, tetapi percayalah bahwa kita bukan bangsa yang kejam, bangsa yang diskriminatif, sampai di sosial media pribadi ada kata-kata diskriminasi, bahkan ancaman-ancaman yang menyeramkan buat sebagian, dan itu yang berat buat kami. Termasuk kepada para pemain yang tentu kita sedang ajak bicara supaya mereka percaya lagi sama Indonesia, kita punya blueprint yang sama. Yang terberat itu ketika mereka melakukan kesalahan mereka seakan-akan harus dihabisi dalam karir sepak bolanya itu. Marcelino seperti itu. Nah, disitulah kami dari federasi sampaikan kepada semua individu calon pelatih atau pemain yang ada, federasi akan memproteksi mereka. Ya, dalam kasus-kasus tadi diskriminasi, ya maupun sebagai ancaman ke fisik. Federasi harus tanggung jawab dan kita harus fight karena itu. Karena ini nama baik besar kita di citra internasional. Sangat prihatin gitu teman-teman media. Dan saya yakin teman-teman media di sini bukan bagian dari itu. Karena saya yakin kalian punya check and balance. Bukan media yang masuk kategori hanya menyebarkan hoax. Yang tadi saya udah bilang, tiba-tiba Van Gaal lah seakan-akan, tiba-tiba Frank de Boer lah seakan-akan, nggak ada gitu. Dan percayalah kepada kami, inilah hubungan yang harus baik gitu. Jadi at interim kita belum kepikir. Ini kita masih ya percuma kita searching 10 pelatih, kalau dikontak mereka udah bilang, waduh kita nggak kuat lah gitu loh. Itu kan yang menjadi momok yang menakutkan buat kita semua, dan tidak mudah meyakinkan dunia internasional. Sama Sekjen tadi ditanya di AFC, ya kan nggak enak Pak Sekjen ya, seakan-akan nih nanti ada tuduhan. Ya, kita juga pernah kemarin mohon maaf dituduh, kan nggak benar. Ada pertemuan presiden kita dengan presiden, ya kan, ada jangan-jangan enggak. Kita udah sibuk kok sama Indonesianya. Kita nggak mau. Kita menginginkan sepak bola Asia Tenggara, Asia maju. Tetapi kita punya blueprint sendiri sebagai PSSI. Kita nggak mau ngeganggu PSSI lain gitu. Nah, tapi itu kan menjadi stigma-stigma. Nah, ini juga bahaya kalau kita di dunia internasional menjadi menyendiri gitu loh. Nah, ini mohon maaf, mohon dibantu gitu dengan segala kerendahan hati gitu. Selamat sore semuanya. Saya Heri Kurniawan dari Bola.com. Pak, mungkin kemarin juga sudah ada rilis gitu dari Persib mengenai
kesepakatan bersama soal pemberhentian tim kepelatihan dari Belanda ini Pak. Mungkin saya konfirmasi aja, berarti sekarang siapa yang benar-benar nggak lagi benar-benar berkompetisi dan siapa yang masih stay Pak. Mungkin itu kemudian boleh saya nanya ke Alex Pak ya. Hey Alex, my question is what is the, tadi mungkin Pak Erick sudah jawab, tapi saya mau dengar dari Alex. What is the criteria of the next? Mention to him, we still putting some criteria. Yeah. And is there any chance for another Dutch or European to become a coach of Indonesian rugby? Thank you. Yes, Assalamu alaikum. About the profiling, it's independent from the nationality. So our starting point is always that we find the right profile what fits with Indonesia. And that is our starting point. So this last period and also the upcoming period, we will go more in depth about what we specifically want, aligned with our vision 2030, because we are here for Indonesia. We want to qualify for the next World Cup in 2030, so we are aligned with that, with our profiling. And then what we are looking for is, of course, strategic leadership, which is important, but also at the short term, we have the AFC Cup, so it need to be also a coach who has a proven track record to perform well on the short term, but also a head coach who can connect with the community, who can connect with the fans, with the identity where we are standing for. So there are some basic pillars where we are working on, but we are still in depth about the KPIs exactly. Hoax atau benar? Kan kalau hoax ditulis katanya Alex terminate, ini ada Alexnya. So some of the news writing you being terminate. Nah itu kalau boleh gitu kita jaga gitu. Kasihan, maksudnya nggak ada orang ada di sini gitu. Jordi Cruyff still with us. Ya, makanya kita akan buka diskusi dengan Jordi Cruyff juga apa advisingnya. Om Simon masih di sini. Itu, cuman memang strata kepelatihan yang U20, U23 ya karena itu bagian dari planning tadinya ya mereka bersepakat gitu. Nah sekarang ya challenge-nya kita kan dengan kepelatihan yang baru atau pelatih yang baru mau nggak alignment dengan U23, U20 dan U17. Kan itu challenge-nya selalu. Karena setiap pelatih sendiri punya ya ego juga masing-masing. Nah, itu yang kita coba benahi ke depan gitu, ya. Cukup? Cukup? Yes. Selamat siang Pak Erick, saya Firzi dari Kompas.com. Pak Erick dan mungkin juga untuk Alexander ya. Kita ini direction teknisnya timnas itu ke arah mana ya Pak? Karena di era pelatih sebelumnya kita main 3 back defense counter, habis itu kita mencoba mengubah permainan dari 4-2-3-1 lebih agresif. Mungkin apa yang terlihat di Jeddah, apakah itu refleksi sebenarnya dari kondisi timnas? Karena kita tahu beberapa kondisi pemain juga tidak fit, Boulder baru cedera, Tom dan Eliano lagi adaptasi di liga kita. Dan ke depannya kalau blueprintnya kita seperti apa nih Pak? Kita udah ada belum blueprintnya? Atau blueprint cara identitas permainan kita udah ada, kan lebih gampang mencari nakoda atau supir yang bisa mengantar kita melewati jalur itu Pak. Sekian Pak. Okay. About tactical details, that has to be aligned, of course, with the head coach itself on detailed level. Most important for us is that we find the right profile aligned with our vision, aligned with our identity, what we are standing for, and the connection points. So a couple of things is like, for example, the connection with the Indonesian identity itself, the fan base,
You know, we would like to see passion, we like to see character, we like to see intensity. That are a couple of indicators what we'd like to see back also, but at the same time, formations is secondary. Most important is to recognize the qualities of the players, get the maximum outside the quality of the players, recognize where are the development areas and where is our benchmark setting. That is for us the most important, plus some principles what is quite common and universally. Kembali, Alex ini di Jordan 6 tahun ya. You're 6 years in Jordan, right? Akhirnya bisa Jordan lolos Piala Dunia. Jadi pembangunan cukup lama. Kita baru punya technical director yang benar-benar ya profesional aja baru Alex. Bahkan saya kasih power Alex di komite. Statuta kita pertama kali lo dibongkar bagaimana komite wasit ya benar-benar diisi orang profesional. Di mana komite teknik diisi oleh Alex, wasit oleh Ogawa. Nah, ini semua tadi yang sedang kita bangun blueprint yang kita waktu itu sepakat antara FIFA, pemerintah dan federasi. Nah, itu konteksnya ya kembali. Yes, kita punya target ya. Yes, pelatih dinilai berdasarkan performa. Tapi kan di belakang itu kita juga harus support yang siap. Pelatih mana yang bisa Indonesia misalnya di AFC 2027 kita targetin juara. Nggak mudah. Round 16 pun, nah dengan catatan kalau ya pemain pembinaan kita ya liga berhenti, kan liganya harus berhenti juga. Kan liga kan Januari ada, di seluruh dunia liga main loh, nggak ada yang berhenti loh. Artinya apa? Kalau kita mau ngirim tim terbaik, Liga Indonesianya mesti berhenti di 2027 Januari. Pemain-pemain kita yang di luar negeri bisa nggak ikut main memperkuat tim nasional kita di AFC 2027. Nah, kompleksitas ini yang saya harapkan kita mesti nginjak bumi. Ya, ini yang kita coba dorong ketika ada profil pelatih dan seluruh ekosistemnya mendukung pemain itu bisa bermain pada bulan Januari 2027 itu. Nah, hal-hal ini yang saya rasa tadi kita berharap ada sinergi total daripada BTN, daripada technical director, tim kepelatihan, liga, dan kami di PSSI terus membangun pembinaan. Ya, alhamdulillah U17 kita ya itu hasil pembinaan. Ya, mungkin dari 21 pemain 17 hasil binaan kita. Ya, ada 4 dari luar negeri. 2 dari Belanda, 1 dari Finland, 1 dari Australia. Tapi mayoritas dari kita gitu. Nah, ini yang saya rasa kita harus bangga juga. Ya, kita harus juga mendorong terus pembinaan. Makanya PSSI mendorong tidak hanya Liga 1, 2, tapi Liga 3 dan 4 yang sekarang kita lihat sudah ada beberapa provinsi mulai menggulirkan. Dan kita Piala Suratin Pertiwi 2 tahun terakhir sudah cukup berjalan dengan baik. Nah, tetapi bagaimana juga nanti ya kita akan mengumumkan juga Pak Sekjen tolong ingatkan yang namanya pemain-pemain SSB itu harus diproteksi. Jadi tidak bisa klub-klub main ambil-ambil aja akhirnya SSB-nya juga kehilangan banyak pemain muda yang akhirnya tidak ada insentif buat SSB itu memberikan development kepada pemain-pemain yang sangat-sangat muda gitu. Nah, seperti ini kita akan coba koreksi gitu. Cukup? Bu, masih ada 2. Terakhir.
izin Pak Erik, saya Ilham dari Berita Satu. Tadi Pak Erik menyampaikan bahwa PSSI tidak terburu-buru untuk mencari kandidat pelatih baru ya Pak. Tapi sejauh ini sudah ada komunikasi awal belum sih Pak dengan calon pelatih nanti? Dan yang kedua, tadi Pak Erik juga menyampaikan bahwa coach juga termasuk bagian dari masa lalu. Nah, apakah kasus sebaliknya coach ini udah tertutup rapat atau seperti apa Pak? Kalau ditanya kita sudah mengontak calon pelatih ya belum. Sekarang kita lagi menjaga persepsi di industri sepak bola dunia bahwa kita bukan bangsa yang tercerminkan hari ini dengan beberapa diskriminasi dan ancaman-ancaman ke pribadi. Itu yang kita lagi coba sosialisasi termasuk kepada para pemain. Itu yang kita harus jaga karena kita nggak mungkin ngontak dan kita belum ada searching siapapun, tetapi ya kita mau move on ke pelatih-pelatih baru. Tapi belum, kita belum kontak karena 1 minggu kemarin ya saya, Sekjen, beberapa exco sedang juga coba merajut ya semualah yang ada di Indonesia ataupun luar negeri supaya sama kayak Coach Nova juga saya beri tekanan coach yang tadi Anda sudah qualified, kita akan beri kesempatan Anda ke depan ya, ayo main gitu. Tapi jangan jadi beban itu karena udah qualified. Justru yang kita stres tadi saya ulang untuk yang berikutnya tahun depan qualified nggak itu. Ya, itu yang kita lakukan hari ini. Benar-benar kita dalam posisi prihatin lah. Ya, dan tidak mudah untuk meyakinkan banyak pihak. Itu. Terakhir? Ya, selamat sore Pak Erik. Saya Farel dari Alsinta. Ini kan pemecatan juga terjadi terhadap Coach Gerard di Timnas U23. Apakah nantinya Coach Indra Safi akan sepenuhnya mendekami Timnas U23 atau diajak SEA Games saja Pak? Terima kasih. Kita punya kesepakatan berpisah ya untuk semua coach yang kemarin kita sama-sama bersepakat itu. Jadi kata-katanya saya perbaikin. Coach Indra dari diskusi yang dilakukan PSSI itu jelas dikasih assignment untuk SEA Games. Dan kita akan mendukung Coach Indra semaksimal mungkin apa yang PSSI, federasi ataupun saya bisa berikan kepada Coach Indra. Apakah jadwal tadi ya Oktober November ini bertanding, apakah juga nanti Liga Support 2 hari 3 hari sebelum itu bisa didukung ya, termasuk beberapa pemain yang berkarir di luar negeri itu bisa memperkuat tim SEA Games walaupun musim kompetisinya mereka ada. Mereka masih main loh di klub-klub. Itu yang tidak mudah ya, dan kejadian-kejadian ini mungkin kalau teman-teman media pernah lihat bagaimana kita membuat tim khusus untuk melobi abis-abisan Cerezo Osaka ya untuk melepas Justin sampai dijemput, sampai habis game naik kereta kalau nggak salah ya, terus naik pesawat ya, tiba-tiba sampai di sebuah pertandingan yang waktu itu dia langsung ganti baju padahal kita sangat melarang tapi dia mau gitu. Sama juga kejadian Nathan yang waktu itu dipinjamkan dari Watford kalau nggak salah ke Hervengen, sama kita bikin tim khusus, ketemu technical director dari mereka untuk berani melepas ya, tim saya dibentak-bentak 2 jam ya, karena bukan FIFA match nih itu, tapi ya dengan segala cara kita lakukan untuk kesuksesan tim nasional kita. Hari ini ya buat SEA Games kita coba, tapi yang tidak kalah pentingnya nanti waktu Januari 2027 sama isunya tidak masuk FIFA Matchday itu.
Terima kasih. Pemirsa, baru saja Ketua Umum PSSI Erick Thohir menggelar konferensi pers terkait permasalahan sepak bola nasional saat ini. Tadi disampaikan oleh Erick Thohir bahwa untuk kursi pelatih yang baru nantinya akan diadakan rapat exco dan saat ini PSSI sedang menimbang calon-calon pelatih yang terbaik. Ada tolak ukur tertentu untuk memilih pelatih yang terbaik dan saat ini tidak mau terlalu terburu-buru untuk menentukan kepelatihan. Sementara situasinya saat ini belum masuk ke dalam kategori searching untuk 5 pelatih terbaik. Tidak semua manajemen kepelatihan Belanda dihentikan. Tadi Ketua Umum PSSI Erick Thohir juga menyatakan bahwa ada nama-nama seperti Jordi Cruyff yang masih dipercaya PSSI saat ini untuk mendampingi timnas. Sementara berkaitan dengan laga-laga yang akan digelar selanjutnya yaitu FIFA Matchday pada November nanti tentu akan dimaksimalkan dan akan diprioritaskan juga untuk penyelenggaraan SEA Games Desember. PSSI juga sudah melakukan rapat secara internal dan akan menargetkan secara maksimal. Sementara itu tadi juga disampaikan mengenai timnas U17, ada pelatih Coach Nova yang dikatakan oleh Erick Thohir merupakan salah satu pelatih terbaik untuk melatih U17 dan dikatakan juga Coach Nova sudah memberikan yang maksimal, namun nanti akan difokuskan untuk timnas U20, sementara akan dicarikan lagi pengganti pelatih Coach Nova untuk timnas U17. Dan kita akan kembali mendengarkan pernyataan yang disampaikan Ketua Umum PSSI Erick Thohir berikut ini. Ya, masih berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir tentang kursi kepelatihan yang baru. Saat ini jelas dikatakan bahwa PSSI tidak ingin terlalu terburu-buru karena memang harus dicari sosok pelatih yang semaksimal mungkin, yang terbaik untuk bisa memimpin punggawa timnas. Dan juga tadi disampaikan hal lain yang juga perlu menjadi perhatian dari rekan-rekan media adalah untuk bisa menyampaikan kritik dengan baik dan bijak dan jangan sampai mendiskriminasi serta ada kata-kata bullying terhadap pemain. Untuk hal-hal yang ekstrim, rekan-rekan media ini diminta untuk bisa bantu menjaga dan jangan sampai pemberitaan yang tidak baik bisa menyebabkan ataupun menurunkan performa para pemain dan menjadi mental yang tidak baik. Dan sementara untuk saat ini, pemirsa, yang juga ditunggu-tunggu oleh publik adalah nama pelatih baru timnas Indonesia. Setelah perpisahan resmi antara PSSI dan Patrick Kluivert pada 16 Oktober 2025, publik tanah air sepak bola ini sudah menanti siapa sih sosok pelatih baru yang akan kembali membangun timnas. Gagalnya tim Garuda melaju ke kualifikasi Piala Dunia 2026 ini menjadi titik penting bagi federasi untuk bisa mencari arsitek yang mampu membawa visi jangka panjang sekaligus juga hasil yang terbaik. Dan kita akan kembali dengarkan pernyataan dari Ketua Umum PSSI Erick Thohir berikut ini. Bahkan sudah SEA Games, ya, dan kita sudah rapat secara internal dan saya dengar sudah dipanggil tim evaluasi, verifikasi, itu ya kita coba targetkan maksimal. Kenapa? Kembali, ini kan bukan zona yang netral, di mana tim sepak bola negara tuan rumah bukan tim yang tidak diunggulkan seperti di Kambodia. Nah, memang secara kocokan pool, menarik, ya. Tapi ya target tentu ada maksimal.
Nah, kita jalankan dulu aja. Nanti juara grup dulu bisa tidak, semifinal bisa tidak. Yang pasti sama seperti ya Coach Sintayong, Patrick, Coach Indra, kita akan support habis-habisan dengan melakukan ya FIFA Matchday bulan Oktober dan November. Oktober udah kemarin, November kita kasih lagi. Dan bukan tidak mungkin kita coba manggil pemain-pemain terbaik yang kita punya, ya kalau memang mereka bisa bergabung di tadi ya jeda di bulan Desember yang mungkin beberapa liga tidak berhenti. Ya, kita undang Adrian Wibowo, kita undang Marcelino, kita undang Mauro, Ivar, ya dan lain-lain pasti. Karena kita mau target maksimal. Nah, seperti apa ya? Nanti kita lihat perjalanannya gitu. Lalu kembali sama juga ya kita juga untuk timnas U17 ini sama. Ya, Coach Nova adalah coach salah satu terbaik yang Indonesia punya saat ini. Ya. Kalau ditanya, sudahkah Coach Nova berhasil? Berhasil. Karena ingat juga blueprint target Piala Dunia U17 itu sebenarnya 2031 U17 World Cup. Ya kan, Pak Sekjen? Ternyata kita bisa masuk. Waktu kemarin tuan rumah 2023, sekarang masuk kualifikasi langsung. Tetapi ya kan berubah juga FIFA-nya, yang tadinya berapa tahun sekali, sekarang setiap tahun. Artinya Coach Nova sudah berhasil, PSSI juga menyiapkan lagi yang U17 tahun depan lagi yang kita sedang lakukan di Elite Pro Academy dengan pelatih kita maunya lokal, siapapun nantinya. Nah, Coach Nova kemana? Ya, dia naik kelas. Ya, ke U20. Tapi ini kan masih diskusi. Ya, jadi itu yang kita lakukan. Nah, saya juga berharap ya teman-teman media harus menjadi bagian membangun sepak bola kita dan kebenaran. Ya, karena saya minta tolong banget masalah bullying ya yang berlebihan kepada pemain. Kita harus sayang loh aset kita, nggak gampang. Kita punya pemain seperti Rido, Marcelino, ini kan generasi emas yang kemarin. Nah, kita punya sepertinya ada beberapa pemain di U23, U20 nih kayaknya di 17 bisa generasi emas lagi. Nah, kembali kita kritik nggak ada masalah. Tetapi kalau sampai kita menerima racism, ya diskriminasi, itu bukan kita lah. Bangsa kita bukan itu. Dan saya menolak tegas kalau yang namanya diskriminasi. Ya, sejak awal saya ketua PSSI saya juga nggak mau ada diskriminasi di lapangan sepak bola dengan saudara-saudara kita dari Indonesia Timur. Itu saudara kita, nggak bisa di-labeling seperti itu. Nah, sama, saya meminta semua untuk hal yang ekstrim, saya minta rekan-rekan media bantu jaga. Kasihan pemain kita. Ya, kita harus jaga karena mereka juga jangan gagal ya pada konteks pengembangan diri mereka. Jadi Coach Nova sama saya, sama Sekjen, sama Technical Director, saya bilang juga untuk pemain-pemain yang U17 ya stop sosmed dulu, kasihan. Belum tentu mereka sekuat kita. Gitu. Kalau Pak Sekjen saya udah katam lah dibully. Tetapi kalau anak-anak kita yang U17, kasihan lah. Ya, ini yang kita mesti jaga. Jadi itu yang saya mau sampaikan. Kalau ada tanya jawab, silakan ya.
Dan pemirsa, kita juga akan mengetahui informasi terkininya dari rekan kami di lapangan bersama dengan Emir Hamzah. Kita akan sapa, selamat sore, Emir. Ya, sore Naila. Emir, bisa Anda review kembali tadi apa yang disampaikan Ketua Umum PSSI Erick Thohir, terutama juga berkaitan dengan pertanyaan dari rekan-rekan media yang ternyata kami masih belum begitu jelas mendengar dari sini. Silakan, Emir. Ya, Naila dan pemirsa Nusantara TV, memang selepas pemecatan ataupun pemutusan hubungan kerja dengan pelatih Patrick Kluivert pada 16 Oktober lalu, ini PSSI setelah seminggu selepas pemecatan tersebut, akhirnya Ketua Umum PSSI Erick Thohir buka suara, di mana tadi juga turut ditemani dengan Alexander Zewers selaku Direktur Teknik Timnas, serta juga terdapat Sekjen PSSI Yunus Nusi yang menemani Erick Thohir dalam preskon tadi. Adapun beberapa poin yang memang cukup menjadi catatan begitu yang disampaikan, di mana tadi Erick Thohir menyampaikan hingga kini memang PSSI belum menentukan siapa pelatih Timnas Indonesia, dikarenakan memang saat ini proses seleksi ini akan terus dilakukan, di mana nantinya memang akan terdapat sejumlah nama pelatih, 5 pelatih terbaik yang akan nantinya dipilih. Namun tadi kami mencoba untuk menanyakan ini rentang waktu dari pemilihan pelatih ini kapan, dan Erick Thohir sendiri menjawab bahwa memang PSSI saat ini tidak tergesa-gesa untuk mencari pelatih baru, dikarenakan ini pelatih yang memang dipersiapkan untuk jangka panjang, di mana jika dilihat dari roadmap PSSI ini untuk menuju Piala Dunia 2034. Dan memang tadi juga disampaikan oleh Erick Thohir, di mana kesulitan ketika mencari pelatih baru Timnas Indonesia ini, dia menyampaikan bahwa memang yang menjadi momok di mana pelatih Timnas Indonesia ini ketika dia menawarkan begitu ke sejumlah pelatih sempat mendapatkan penolakan, dikarenakan memang pelatih Timnas Indonesia sendiri ini juga terdapat kontrak begitu yang dimana menyebutkan akan melatih Timnas U23, U20 hingga U17. Ini yang menjadi salah satu pertimbangan dan memang menjadi salah satu kesulitan tersendiri dari PSSI ketika mencari pelatih baru untuk Timnas Indonesia. Adapun juga memang tadi sempat disampaikan juga oleh Erick Thohir bahwa memang nantinya Direktur Teknik ini akan mencoba begitu ya, akan adanya rapat bersama juga dengan anggota eksekutif komite PSSI atau anggota Exco PSSI dalam waktu dekat untuk memperbincangkan begitu apa saja, siapa saja pelatih-pelatih yang memang masuk begitu dalam kriteria kepelatihan Indonesia itu sendiri. Dan tadi juga memang kami sempat menanyakan begitu dengan gejolak atau isu hangat di masyarakat terkait CLBK dengan Coach Sintayong, yang dimana kita ketahui Coach Sintayong sendiri ini telah melatih Timnas Indonesia begitu sejak tahun 2019 hingga 2025 kemarin, di mana memang disampaikan bahwa Coach Sintayong maupun Patrick Kluivert merupakan masa lalu dan tidak akan ada kerjasama yang akan dilakukan oleh PSSI terhadap pelatih-pelatih sebelumnya. Naila. Emir Hamzah, terima kasih untuk informasi Anda, melaporkan langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Selamat bertugas kembali. Dan pemirsa, demikian breaking news untuk saat ini. Tetaplah bersama kami, sesaat lagi NTV Crime akan hadir untuk Anda. Saya Naila Husna, sampai jumpa.